Selamat berjumpa kembali dengan Cerbung Kalau Bukan Aku, Jangan Dia, episode kedua. Dalam cerita ini mengangkat sebuah noktah kehidupan sepasang remaja yang sedang mabuk dalam untian kata-kata rayuan. Entah hati siapa yang pertama kali lebur dalam buayan itu. Tak henti-hentinya sang pemuda ganteng melancarkan bidikannya. Dan entah kebetulan atau memang sudah ditunggu-tunggu kedatangannya oleh sang bidadari, rayuan-rayuan mautnya ditelan begitu saja tanpa menghiraukan kisah masa lalu sang pemuda yang sudah terkenal dengan cap playboy-nya. Duh, gimana jadinya ya? Dengarkan cerita ini sampai tuntas. Anda akan mendapatkan sisi hiburannya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol like, beri komen, dan share ke sahabat-sahabat Anda yang lain ya. Dan hanya bagi Anda yang belum pernah subscribe di channel ini, klik tombol subscribe-nya. Thank you. Hujan tak henti-hentinya mengguyur bumi. Suasana dingin yang menggigit tulang mengantarkan Pak Darmadi dan istrinya ke peraduan. Mereka nyenyak sekali tidurnya, terlelap di bawah selimut tebal. Sudah sejak sore mereka berada di kamar, sampai lupa mereka belum makan malam. Maka ketika waktu sudah menunjukkan jam 9, rupanya perut mereka minta jatah untuk dimasuki makanan. Perut mereka keroncongan dan akhirnya mereka terbangun. Pak Darmadi minta dibuatkan teh panas biar badannya terasa hangat. Biar aku saja, Mbok, yang membuat teh. Lembayung menawarkan diri. Ia lalu pergi ke dapur, mengambil ceret dan mengisinya dengan sedikit air, kira-kira cukup untuk membuat 2 gelas teh. Lalu menyalakan kompor minyak. 2 cangkir teh kental dengan gula batu telah tersaji di atas meja makan. Bapak dan Simbo, kalau mau makan, sayurnya biar aku panaskan dulu ya. Lembayung segera mengangkat panci berisi sayur lodeh terong, daun so, dan tahu lempung itu ke atas kompor. Yung, apa kakakmu sudah tidur? Kok bapak tidak melihatnya? Lembayung pura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan bapaknya. Yung, itu loh. Bapakmu tanya, apakah kakakmu Menur sudah tidur? Lembayung bingung untuk menjawabnya. Ia tahu kakaknya menyelinap pergi entah kemana dan sampai sekarang belum pulang. Yung, Yung. Bu Darmadi memanggil-manggil Lembayung berkali-kali. Karena sudah tidak ada jalan lagi untuk menghindar, akhirnya Lembayung menyerah. Ya, Mbok. Sebentar, saya matikan kompornya dulu. Setelah menuang sayur lodeh ke dalam mangkok, Lembayung lalu menaruhnya di atas meja. Ada apa toh, Mbok? Bapakmu tanya, apa Menur sudah tidur?
Lembayung bingung harus menjawab apa. Kalau ia berterus terang, pasti akan membuat orang tuanya panik. Dan pastilah mereka akan mencarinya. Dan pastinya juga mereka tidak akan jadi makan. Baru saja Lembayung akan menjawab, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Bapak dan Simbok mencari saya ya? Aku barusan dari sekolah. Lembayung dan kedua orang tuanya menoleh ke arah pintu asal suara itu datang. Dan mereka melihat Menur memasuki rumah sambil menutup payung. Kami kira kamu sudah tidur loh. Pak Darmadi berkata dengan hati lega melihat dua putrinya sekarang ini ada di rumah semua. Ini mau langsung tidur, Pak. Sudah ngantuk sekali. Nggak makan dulu dok. Iya, Yu. Makan dululah. Ini sayur lodehnya masih panas. Aku sudah kenyang. Tadi sore kan sudah makan. Tanpa menengok apa yang disajikan di meja makan, Menur langsung masuk kamarnya, menutup pintunya, lalu tidak ada lagi suaranya. Menur adalah kakak Lembayung. Ia lebih tua 4 tahun dari adiknya. Parasnya cantik, tubuhnya tinggi semampai, berkulit kuning langsat, bersih, hidung mancung, dan bibir mungil tipis. Kecantikan alami gadis desa. Seandainya saja Menur hidup di kota, gaya hidupnya pasti akan mengikuti gaya hidup orang-orang kota. Kecantikan Menur tidak kalah dengan para model kecantikan yang di kota-kota itu. Karena ia hanya gadis desa, sekolahnya hanya sampai tamat SMA, ia lalu bekerja sebagai tenaga honorarium staf administrasi di kantor kecamatan, ibu kota kecamatan Desa Sendang Mati. Menur mempunyai pacar bernama Anggara. Anggara pemuda tampan tetangga desa. Orang tuanya kaya raya, punya toko sembako di pinggir jalan besar. Tokonya gandeng dengan rumahnya, sekaligus sebagai gudang tempat menimbun barang-barang dagangannya. Luas rumahnya 1000 meter persegi. Di bagian depan dipakai untuk toko sembako, di sisi samping untuk rumah tinggal yang dibangun bertingkat 2, dan di bagian belakang dipakai untuk gudang. Anggara adalah putra tunggal Bapak Haryati. Ibunya bernama Rukmini. Meskipun anak tunggal, pewaris seluruh kekayaan orang tuanya, Anggara tidak memanfaatkan kekayaan orang tuanya untuk memperoleh pendidikan tinggi. Ia hanya lulusan SMEA dan langsung terjun berdagang membantu orang tuanya. Menurut Anggara, tidak ada gunanya capek-capek sekolah sampai tinggi. Toh akhirnya yang dicari juga pekerjaan. Sementara itu sudah ada pekerjaan di depan matanya. Usaha orang tuanya pada akhirnya akan diserahkan padanya menjadi tanggung jawabnya.
Mengapa tidak ditekuni sekarang saja? Orang tua Anggara juga setuju dengan keinginan anaknya itu. Anggara termasuk anak yang rajin membantu pekerjaan orang tuanya. Berbekal kekayaan dan wajah yang lumayan ganteng, Anggara menjadi pemuda yang banyak diincar para gadis. Mereka saling berlomba merebut hati dan perhatian Anggara. Dan sayangnya, hal ini membuat Anggara besar kepala dan bangga akan dirinya. Ia suka ganti-ganti pacar. Ia terlalu sering ganti pacar dan terlalu cepat jatuh cinta lagi. Yang terakhir adalah Menur. Ia yang paling awet jadi pacar Anggara. Sudah 2 tahun mereka pacaran. Sebelumnya paling lama 6 bulan berpacaran. Anggara sudah pasti memutuskannya dan ganti dengan yang baru. Bosen katanya. Anehnya, sepertinya cewek-cewek pacar Anggara tidak keberatan dengan predikat playboy-nya. Bahkan mereka merasa bangga bisa menggandeng Anggara, pemuda flamboyan sekecamatan. Sejak bertemu dengan Menur, hati Anggara benar-benar kepincut. Ia jatuh hati pada Menur. Hati Menur sendiri bergetar hebat ketika bertemu pertama kali dengan Anggara. Tatap mata Anggara begitu mempesona, teduh dan syahdu. Namun ada keraguan di hati Menur mengingat predikat yang terlanjur melekat pada sang pujaan hati, predikat sebagai playboy. Menur ingat ketika awal mula cinta mereka bersemi 2 tahun yang lalu. Kok diam saja, Nur? Diraihnya tangan Menur dan digenggamnya erat, lalu diusapnya dengan lembut. Degup jantung Menur serasa berhenti berdetak. Jiwanya bagaikan dilambungkan ke langit paling tinggi. Ya ampun, apakah aku bisa menolak cinta yang mempuncah ini? Menur berusaha meredam gejolak jiwanya dengan berusaha melepaskan tangannya dari genggaman tangan Anggara. Apakah kamu tidak percaya akan ketulusan hatiku? Kali ini aku benar-benar jatuh cinta. Anggara mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya ke atas, menandakan ia bersumpah terhadap kesungguhan kata-katanya. Bagaimana aku bisa percaya padamu, Kang Angga? Pacarmu kan banyak. Itu dulu, Menur. Sekarang aku sudah insaf. Aku sekarang ini mencari istri, bukan lagi mencari pacar. Keraguan Menur sedikit berkurang. Ia ingin percaya apa yang dikatakan Angga. Ia sendiri tidak bisa mengingkari kata hatinya bahwa ia sangat mencintai Anggara. Akan tetapi, Menur ingat apa yang dikatakan Anjali kepada Nuraini beberapa waktu yang lalu. Setahu Menur, Anjali sudah putus dengan Anggara. Tapi mengapa ia bersikap seolah-olah
masih menjadi pacar Anggara. Padahal saat itu Anggara sudah menjadi pacar Menur. Anjali juga tahu tentang hal itu. Mungkin Anjali sengaja memanas-manasi dirinya. Anjali tidak rela Anggara lepas dari genggamannya. Demikian pikir Menur. Dengan menggebu-gebu, Anjali bercerita pada Nuraini jika dirinya akan segera dilamar Anggara, laki-laki yang selama ini menjadi pacarnya. Bahkan orang tua Anggara sudah datang menemui orang tua Anjali untuk saling berkenalan. Menur mendengarkan dengan hati kebat-kebit. Ini hoak atau beneran ya? Jangan-jangan Anggara menduakan diriku. Dan orang tua Anggara juga merestui. Menur tidak mau ambil risiko. Ia akan segera menemui Anggara. Terima kasih telah mendengarkan Cerbung Bersuara ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, Tuhan memberkati.